Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Islami, kelas B. Di sini saya mau mereview artikel ilmiah tentang kajian yuridis dampak poligami terhadap kehidupan keluarga. Temanya sebenarnya poligami dan perceraian, begitu. Nah, tapi saya temuan di sini banyak ya. Penulis ini bernama Barzah Latupono, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. Beliau menulis ini dengan tujuan keresahan dia melihat di masyarakat ya, bagi suatu keluarga yang keluarga tersebut berperilaku poligami. Dalam kutip ya, banyak menyimpang gitu poligami itu. Bukan menyimpangnya ya, keresahannya gitu. Lihat dari sisi anaknya, istrinya dan lain-lain di satu keluarga itu karena perilaku poligami gitu. Poligami ya kita sederhanakan, poligami yaitu perkawinan 2 atau lebih orang gitu ya. Jadi suatu keluarga punya 2 atau 3, 4 dan selebihnya istri gitu. Itulah poligami. Terus dampak dari poligami itu sendiri bagi anak, istri, bahkan pelaku itu berbeda ya. Nah, bagi pelaku sendiri harus mampu gitu. Perilaku poligami itu harus mampu berkuasa menanggung nafkah istri-istri dan orang-orang di bawah gitu. Seperti anak-anaknya, istri-istrinya gitu, harus mampu dinafkahi gitu. Secara lahir batin, harta dan lain-lainnya lah gitu. Dan janganlah kamu sekali-kali poligami itu sebab bukan hasrat ya, berperilaku hasrat boleh tinggi cuma tidak adil gitu, itu ya tidak boleh. Nah, akibat dari poligami ini banyak ya, timbul perceraian dari istri yang kurang merasa dicintai oleh suaminya, makanya dia cerai dan lain-lain. Bisa di perselingkuhan dan lain-lain sebagai perceraian tuh. Tapi dalam poligami bisa jadi karena kekurangan keperhatian dari suami terhadap istrinya. Jadi si istri merasa ya aku tidak dicintai dan ya udah out, itu keluar gitu. Terus faktornya tadi ya, lupa. Akibat dari poligami itu sendiri bagi anak paling besar pengaruhnya. Kasihan ya buat anaknya sebenarnya, dari perkembangan anaknya untuk masa depan gitu, si anak nanti masa depan. Terus suasana yang tidak harmonis, menjadi proses pendidikannya kurang efektif bagi si anak sendiri. Terus sebab dari akibat negatifnya keluarga yang berpoligami ya, pertama anak merasa kurang disayangi pasti, karena merasa ayahnya tuh lebih sayang bisa jadi ke anak yang lain, bukan anak yang dia buat pada sayang gitu. Karena banyak ya anak tuh kalau poligami ya, mungkin kalau misalkan ada yang 2 ya alhamdulillah, kalau misalkan banyak sampai 12 tuh edan lah. Itulah, jadi anak merasa kurang mendapatkan perhatian itu, jadi kurang disayanginya. Karena anak pun harus membutuhkan kebutuhan batinnya gitu. Nah, dengan kurangnya disayangi maka anak merasa menderita dan kebutuhan batinnya tidak terpenuhi, itu loh. Dan kemerosotan moral karena pergaulannya yang tidak terjaga, sehingga pergaulan yang dilakukan nanti yang didapat oleh anak itu bebas gitu, pergaulan bebas aja, tidak jaga, itulah kurang disayanginya. Terus kedua, tertanam kebencian pada diri anak, yaitu anak dan istrinya bakal menumbuhkan rasa kebencian pada suaminya karena dia akan mengolok-olok anak dan istri yang lainnya gitu, maksudnya istri kedua atau ketiga, karena dia tidak merasa disayangi, ya udah mulai tumbuh benci gitu pada istri yang lainnya gitu, dari istri pertama kedua ketiga keempat dan seterusnya. Itu punya rasa iri lah, dan anak pun mulai rasa kebencian pada dirinya gitu. Terus tumbuh ketidakpercayaan pada diri anak ya, jadi anak tidak pede. Kedua, timbulnya traumatik bagi anak.
Jadi perilaku poligami itu menjadi tertanam memori gitu di kepala anak tersebut, sehingga nanti kelak dia akan bercita, ya udah bapak saya pun poligami, orang tua saya berpoligami, ya saya pun harus berpoligami gitu kurang lebihnya ya. Karena anak kecil sendiri memori itu sangat menyeramnya cepat gitu. Makanya janganlah kasihan kepada anak, satu aja cukup itu. Nah, kewajiban bagi suami sendiri yang berlaku poligami ya harus membagi perhatiannya untuk lebih dari satu keluarga, 2 istri atau lebih anak istri yang berbeda, beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian pemenuhan hak-haknya juga lebih tinggi. Jadi ya si suami atau perilaku poligami ini harus mementingkan tadi adil, tetap kuncinya adil. Kedua, nafkahi lahir batinnya harus rata gitu, nggak boleh satu, misalkan isi pertama yang harus dibanyak atau istri keempat karena cantik, istri keempat harus dinafkahi karena dia paling ini, ya udah kasih semua, nggak gitu, tapi adil rata kasih semua itu. Nah, timbulnya perceraian dan lain-lain karena tadi pertama istri yang kurang merasakan hadirnya seorang suami, kedua rasa cinta suami kurang, makanya suami lebih cinta pada istri yang lain, timbul perceraian, yaitu talak ya, ikatan pisah gitu. Terus mungkin dalam hal batin kurang juga terpenuhi, banyak faktor. Nah, terus pendapat pribadi terhadap artikel ini ya mengingatkan pada kita semua terhadap perilaku poligami untuk agama ya diperbolehkan, ingat diperbolehkan, bukan diwajibkan. Wajibkan harus, kalau boleh ya mau juga ya sok, nggak juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya nggak diwajibin gitu poligami itu sebenarnya ya. Ya jangan, kalau mampu mah enggak, kalau enggak ya jangan gitu. Perilaku adil tuh sulit membagi adil pada diri sendiri juga masih sulit, apalagi sama yang lain. Itulah pokoknya mah apalagi gender gitu ya pembahasannya. Istri yang lama kerja di rumah aja, yang tidak bisa terkurung lah di rumahnya, terus merasa cintanya terbagi dan lahir batinnya terbagi juga, merasa terpukul gitulah. Jangan sampai poligami itu sebagai ya budak seks gitu, atau seks komersial versi syariahnya gitu. Jangan sampai gitu perilaku poligami itu ya, karena poligami sendiri baik sebenarnya, kayak tadi tujuannya baik, cuman jangan sampai dibuat yang tidak baik. Itu sih untuk perempuan tuh harus dijaga, jangan disakiti lah pokoknya kayak gitu ya. Demikian dari saya, mohon maaf atas panjangnya sekali ya pembicaraan saya, mungkin ngalor ngidul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.